Wow, di sini ada berita yang menurut saya sangat mengejutkan ya. Di sini yaitu ada bupati yaitu absen pada saat Gibran meresmikan PLTSA. Wow, ada apa ini ya? Nah, kalau kita ketahui dari profil bupati di sini ya rata-rata dari PDIP Solo. Apa maksudnya di sini? Memang kebetulan pada waktu lalu di sini ada berita yaitu bahkan pada waktu lalu Gibran juga blak-blakan mau taklukan Jateng basis PDIP. Wow, menurut saya di situ kemungkinan yang dari kader PDIP merasa wow ya. Padahal Gibran diketahui ketika mencalonkan diri sebagai wali kota pada waktu lalu itu juga mendapat rekomendasi dari PDIP. Tetapi di sini setelah saat ini sudah dilamar Pak Prabowo dan menjadi cawapres pendamping dari Pak Prabowo, tiba-tiba Gibran mau taklukan Jateng basis PDIP. Nah, disusul yaitu pada waktu lalu setelah santer adanya berita yaitu Gibran di sini mau menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, bahkan Gibran absen di peresmian kantor PDIP Solo yang dihadiri Megawati. Apakah di situ buntut putusan MK? Kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas di sini ada berita yaitu 6 bupati di Solo Raya absen saat Gibran peresmian PLTSA. Apakah ini suatu kebetulan atau memang ada benih-benih ya seperti itulah. Nah, dari sini yaitu pasti penasaran ya. Di sini kira-kira profil dari 6 bupati di sini yang absen kira-kira kenapa juga absen di acara peresmian proyek PLTSA yang dihadiri oleh Gibran? Seharusnya di situ kan menandatangani plakat. Tapi di situ 6 bupati absen. Dan di sini ada judul berita dari suara.com. Profil 4 bupati PDIP di Solo Raya yang absen saat Gibran meresmikan proyek PLTSA. Nah, sebenarnya 6 bupati atau 4 bupati sih di sini? Di sini retaknya hubungan Gibran dan PDIP masih menjadi topik hangat sejak Gibran secara resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto. Nampaknya kabar pecah kongsi tersebut bukan hanya isu belaka. Ada berbagai peristiwa yang seolah mengonfirmasi bahwa memang terjadi keretakan hubungan di antara mereka. Salah satu peristiwa yang baru saja mengebohkan publik adalah ketika ada 4 bupati PDIP di Solo Raya yang tidak hadir ketika Gibran meresmikan proyek di kawasan Mojosongo pada 30 Oktober. Momen tersebut diunggah oleh akun TikTok Solo Time yang menunjukkan Gibran sedang berdiri di samping plakat yang akan ditandatanganinya. Seharusnya proyek pembangkit listrik tenaga sampah Putri Cempo itu ditandatangani oleh dirinya bersama 6 bupati, namun ke-6-nya tidak hadir. Adapun bupati yang seharusnya hadir adalah Bupati Sragen, Bupati Karanganyar, Bupati Boyolali, Bupati Klaten, Bupati Wonogiri, dan Bupati Sukoharjo. Diketahui 4 dari 6 bupati tersebut adalah kader dari PDIP. Nah, jadi di sini yang absen adalah 6 bupati dan 4 bupati di sini adalah kader PDIP. Ya, kalau dari kader PDIP kemungkinan dimaklumi lah, memang mulai putusan MK kemarin mulai retak ya. Bahkan ada berita yang menyebut ketika Ibu Megawati meresmikan kantor di situ bahkan Gibran absen. Dan yang kedua yaitu setelah dicawapreskannya Gibran mendampingi Pak Prabowo Subianto, di situ bahkan juga akan menaklukkan Jateng, di mana di situ adalah basis PDI Perjuangan. Dan sekarang ini kemungkinan ya seperti ini. Tetapi menurut saya ini adalah kepentingan masyarakat ya. Seharusnya juga dari bupati-bupati tersebut juga hadir lah. Seharusnya hadir. Tetapi ya tidak tahu lagi lah. Di sini bahkan juga dikomentari David Wijaya. Berpikir positif nggih, mungkin bupati lainnya sibuk melayani rakyat yang lebih penting daripada sekedar tanda tangan peresmian proyek. 6 bupati di Solo Raya absen saat Gibran meresmikan PLTSA.
PLTSA Putri Cempo via jpnn.com. Ya, kita ketahui pada waktu lalu juga ada berita ya, yaitu dari mantan wali kota Surakarta yaitu F.X. Rudi mem-WA Gibran. Itu pun juga tidak dibalas-balas, dan akhirnya Gibran mengkonfirmasi bahwa dirinya sibuk belusukan. Apakah juga seperti ini, yaitu 6 bupati yang lainnya juga sibuk belusukan? Ya, apalagi saat ini juga musim politik, mencari suara lah kemungkinan. Tapi kita tidak tahu lagi lah. Dari sini saya penasaran, kira-kira komentarnya di sini kira-kira seperti apa? Apakah mendukung bupati atau Gibran? Di sini dari Islah Bahrawi. Wah, AHY jadi bingung ya, Cak. Klaten, Sragen, Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo, Wakil Bupati Karanganyar mengundurkan diri. Itu semua kader PDIP. Dan mereka semua memilih bekerja. Ada juga belusukan buat rakyat. Ya, kemungkinan seperti itu belusukan. Lihat gesturnya menunjukkan anak ini sombong dan angkuh. Hus, jangan hina keluarga Jokowi. Nanti kamu dikadrunin. Bro, karena dianggap pilih kasih keponakan, dengar-dengar majelis keluarga akan merubah putusannya lagi dengan menambah amar putusan. Atau telah pernah menjadi ketum parpol. Atau pernah jadi direktur perusahaan. Dulu dipatuhi karena takut sama presiden. Sekarang 6 bupati berani bersikap menjauhi kemungkaran. Iya toh? Ya, apalagi pada waktu lalu himbauan Presiden Joko Widodo jelas ya harus netral. Tetapi apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo dari berita-berita yang beredar menurut saya juga nggak netral ya. Apalagi di situ juga anak dari Presiden Joko Widodo juga menjadi cawapres mendampingi Pak Prabowo Subianto. Jadi menurut Anda pastilah di situ akan memihak ya anaknya. Apalagi kemarin juga sudah direstui. Kalau anaknya menjadi cawapres ya orang tua merestui. Jadi menurut saya ya dengan restu dari bapaknya tersebut kemungkinan akan ada ketidaknetralan. Ya semoga saja, tetapi saya berharap semoga saja pada pilpres mendatang itu bisa benar-benar netral. Aparatur sipil negara benar-benar netral. Aparat TNI, Polri semuanya netral. Dan juga kementerian-kementerian netral. Tidak usah kampanye ini itu. Kalau misalkan mau menjadi jurkam seharusnya ya mengundurkan diri dan lain sebagainya. Apalagi di sini juga diketahui pada putusan MK pada waktu lalu juga menurut saya tidak netral. Jadi bisa disimpulkanlah dari masyarakat di Indonesia mana yang netral dan mana yang tidak. Masyarakat saat ini juga sudah cerdas-cerdas dan sudah kenyang lah hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia. Mulai tahun 2014, 2019 dan saat ini menurut saya yang lebih rumit lagi adalah di Pilpres 2024. Entah kita dulu mendukung si A, ternyata si B. Kita dulu mendukung si B, mencaci maki si B, tiba-tiba saat ini memilih si A. Sungguh-sungguh di luar nalar lah Pilpres 2024. Ya semoga saja lah apapun itu pada Pilpres 2024 mendatang bisa terpilih, yaitu presiden yang bisa benar-benar memimpin Indonesia, bisa mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia memang beribu-ribu pulau dan bahkan juga beribu-ribu suku, bahasa, dan juga ada 6 agama. Jadi memang kita butuh sosok pemimpin yang bisa menyatukan. Ya seperti Presiden Joko Widodo lah pada waktu lalu, bukan yang sekarang ini. Menurut saya saat ini juga sudah berubah ya. Entah, gak tahu. Tetapi menurut saya yang paling keren ya tetap Presiden Joko Widodo. Dilihat perkembangan saat ini sangat keren sekali. Tetapi di mana detik-detik mau turun dari jabatan presiden pada Oktober mendatang kok jadi seperti ini ya. Kita juga tidak kepingin sebenarnya, tapi ya gimana lagi, ini yang sudah terjadi. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.